Dan ketika tangannya Julie ditarik sama dia, dan tiba-tiba Julie merasa kayak dia ada di spot yang sama, tapi sekelilingnya semuanya beda guys. Semua merinding. Merinding nggak? Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Neroris, apa kabar? Semoga bahagia dan semoga ada hal-hal exciting yang kalian tunggu-tunggu minggu ini. Kalau ada, coba komen di bawah dong, ceritain. Selagi kalian di bawah ngetik komen, sekalian ceritain guys kalau misalkan akhir-akhir ini kalian punya pengalaman horor. Aku ngerasa kayak pengalaman-pengalaman horor kalian selalu mind-blowing banget. Kayak pengalaman horor Neroris yang akan kita baca malam ini. Kali ini kita akan mendengar pengalaman horor yang terjadi di sebuah sekolah di Indonesia. Ini adalah pengalaman horor dari seorang Yani. Fanny menulis, "Halo Kanesi, aku mau bagi pengalaman horor yang sampai sekarang masih bikin aku merinding setiap kali keinget. Kejadian ini udah lama banget sih, sekitar tahun 2017-an, tapi detailnya masih jelas banget di kepala aku." Langsung aja Neroris, without any further ado, stop senyum-senyum. Shit's about to go down. Jadi, Julie kita ini adalah salah satu anak dari 4 bersaudara. Di atasnya Julie itu ada saudara kembarnya, jadi nomor 3. Dan di atasnya masih ada 2 kakak lainnya. Ya, dia bontot kembar bener. Nah, kejadian ini terjadi waktu Julie masih kelas 9 SMP. Suatu hari di hari Sabtu, Julie, kembarannya, dan kakak keduanya itu pergi ke gereja untuk dekorasi sebuah acara spesial apresiasi anak-anak. Julie sama kembarannya jadi panitia dekor, sementara kakak keduanya itu jadi MC. Dan mereka bertiga guys berangkat masih pagi-pagi buta biar bisa sekalian gladi resik dan juga bantu-bantu dekor. Nah, kakaknya Julie yang kedua itu guys sekolah di sekolah private, sekolah swasta, dan masih kelas 2 SMK. Sekolahnya adalah sekolah yang besar banget, gabungan dari TK sampai SMK. Kebayang nggak gedenya kayak apa? Bangunannya tuh panjang, dan Julie bilang bahwa bangunan sekolah itu tuh lumayan tua. Nah, kakaknya Julie, karena dia tuh SMK, katanya masuknya tuh lumayan siang guys, sekitar jam 12. Nah, tapi pagi itu karena mereka harus ke gereja dulu, ya pagi-pagi mereka udah sampai di gereja sekitar jam setengah 8. Dan karena abis itu masih tetap harus sekolah, kakaknya Julie sekalian bawa seragam pagi itu. Nah, pas sudah sekitar jam 10-an, tiba-tiba kakaknya nih curhat sama Julie, bilang, "Aduh, aku males deh sekolah hari ini. Mungkin karena udah bangun dari pagi-pagi, itu hari Sabtu pula, dia jadi rada gabut gak pengen sekolah." Terus dia bilang sama Julie, "Kayaknya aku mau izin sakit aja deh." Nah, si kakaknya Julie ini bilang sama Julie, "Jul, bisa gak kamu bikinin aku surat izin? Nanti kalian berdua lah, Julie sama kembarannya. Kalian yang tulisin, terus nanti kita minta tanda tangan dari kakak gembala yang lebih tua." Nah, tapi sebelum ditandatangani, dia izin dulu juga guys ke orang tuanya. Kakaknya bilang sama ibunya, "Bu, aku hari ini kan bangun pagi nih, tapi habis ini masih harus sekolah, kayaknya aku mau izin aja deh. Nanti kalau misalkan guru nelpon biar ibu tahu ya." Nah, mungkin ibunya mengerti dan akhirnya memperbolehkan kakaknya Julie untuk bolos. Akhirnya surat izinnya dibuatin sama Julie sama kembarannya, ditandatangani sama kakak gembala, terus Julie ditugasin sama kakaknya, "Jul, tolong dong bawa ke sekolah, bilangin ya kalau aku gak enak badan." Nah, akhirnya kakak gembala yang tadi tanda tangan guys, sekalian nih nganterin Julie ke sekolah kakaknya untuk ngasih surat itu. Pergilah mereka menggunakan motor ke sekolah kakaknya, dan sampainya di parkiran sekolah, Julie bilang, "Kak, tunggu di motor aja ya, biar aku yang masuk sendiri." Nah, katanya guys, dari sinilah Julie tuh sudah merasakan ada sesuatu yang sedikit janggal. Karena itu mestinya hari dimana semua orang masuk, tapi kok dari luar sekolahnya tuh kelihatan sepi banget. Sunyi, gak ada suara anak-anak, gak ada keramaian. Padahal Julie yakin banget bahwa ini masihlah jam sekolah untuk anak SD dan SMP. Jadi berarti di sekolah itu anak SD sama SMP-nya masuk dari pagi ya guys. SMK-nya yang di siang. Nah, Julie kemudian mikir, oh mungkin ya mereka lagi belajar kali. Akhirnya Julie masuk aja ke sekolahnya kakaknya. Sedikit bingung-bingung karena dia juga pertama kali nih datang ke sekolah itu, dan sekolahnya kayak tadi dia bilang besar banget. Pas sampai di lorong sekolah, Julie ketemu sama bapak petugas kebersihan. Dia lagi mendorong sebuah tong sampah keluar. Julie langsung nanya, "Permisi Pak, kantor guru piket di mana ya?" Bapak tersebut jawab, "Naik ke lantai 2, lurus dulu, nanti ketemu sama toilet, belok kiri, lurus lagi, ketemu kantin guru, nah dari situ belok kanan, nah itu kantor guru piket." Jujur barusan aku ngomong aja guys, aku sama sekali nggak tahu ini maksudnya gimana. Lurus, naik ke lantai 2, lurus, ketemu toilet, belok kiri, terus lurus. Nanti ketemu kantin guru, kanan, dan itulah kantor guru piket. Nah, Julie sama guys sama kita, bingung juga. Tapi karena dia udah dijelasin ya, jadi dia ngangguk aja dulu. "Oke Pak." Yaudah deh, dia coba aja ikutin arahannya.
Julie naik ke tangga sebelah kiri, dia lurus terus. Tapi anehnya toilet yang dibilang mestinya ada, kok nggak ketemu-temu. Malah lorong yang dimana dia diminta untuk lurus itu kerasa panjang banget. Dan semakin lama lorongnya semakin sepi, sunyi. Seakan kayak Julie adalah satu-satunya orang yang ada di sana. Julie terusin jalan sampai akhirnya dia beneran ketemu persimpangan. Karena dia bingung, tadi dia juga udah lupa ya. Saking lamanya tuh dia jalan, dia juga udah lupa arahan dari bapak tadi. Dan karena dia bingung, dia belok ke kiri. Begitu belok, katanya hawa ruangannya tiba-tiba berubah drastis. Julie bisa merasakan hawa yang dingin menyentuh kulitnya. Bukan dingin biasa sepoi-sepoi, tapi model dingin yang menusuk sampai ke tulang. Dan seiring dingin itu menyentuh kulitnya, dia merasakan hening dan sunyi seperti dia tidak pernah tahu sebelumnya. Katanya saking heningnya, langkah kakinya itu terdengar jelas menggema. Julie berhenti sebentar, dia mencoba untuk menengok ke belakang dan anehnya, lorong yang di belakangnya itu kelihatan jauh lebih gelap. Julie masih mencoba untuk positive thinking, mungkin dia mengambil jalur yang memang jarang banget digunakan. Akhirnya dia terus saja lurus jalan, padahal katanya bulu kuduknya itu udah berdiri semua. Saking creepy dan menyeramkannya, katanya dia ngerasa kayak lorong ini tuh gak ada ujungnya. Julie ngerasa kayak dia jalan lama banget, tapi kok kayak gak maju-maju. Ujung lorongnya kayak gak pernah kelihatan. Semakin Julie jalan, makin berat langkahnya dan semakin sesak dadanya. Akhirnya Julie menemukan satu belokan ke kanan. Langsunglah dia belok dengan harapan dia menemukan kantin yang dimaksud sama bapak tadi. Tapi lagi-lagi lorong yang dimasukin ke kanan itu sama aja kayak tadi. Panjang, kosong, sunyi. Di titik ini Julie udah ketakutan. Dia berjalan lagi dan tiba-tiba, pok, ada yang mau kemana? Ada seseorang yang menyapa Julie dari belakang. Julie tentunya kaget setengah mati. Dari tadi benar-benar gak ada suara langkah kaki, gak ada tanda-tanda orang belajar, gak ada tanda-tanda orang di belakang dia. Tiba-tiba ada seorang satpam berdiri tepat di belakangnya Julie. Julie buru-buru jawab, mau ke kantor guru piket pak. Satpam itu anehnya tanpa berkata apa-apa, tiba-tiba menunjuk sebuah arah. Dia gak nganterin, terus dia cuma bilang, belok kiri aja. Nanti pintu kedua, itu kantor guru piket. Di poin itu, walaupun sedikit mencurigakan, Julie lega guys, karena akhirnya ketemu orang nih. Ada yang mengarahkan dia juga. Akhirnya Julie menghela nafas, terus dia bilang, makasih ya pak. Terus dia buru-buru mendatangi pintu yang dimaksud. Walaupun masih takut, Julie berjalan lagi sesuai arahan. Dia lihat lorong yang dimaksud, dia belok kiri. Dan ketika dia belok kiri, kali ini guys, hawanya lebih dingin dari sebelumnya. Nafas Julie semakin berat, suasana semakin gelap dan suram. Dan di ujung lorong, Julie melihat ada dua pintu. Pintu yang satu itu dirantai dan digembok. Dan pintu yang satu lagi juga ada rantainya dan ada gemboknya. Tapi kayak gemboknya tuh cuma dicantol. Setengah kebuka gitulah pintunya. Nah Julie bingung tapi percaya sama arahan Pak Satpam tadi. Berarti inilah ruang guru piket yang dimaksud. Akhirnya dia nekat aja untuk coba buka pintu itu. Dibukalah sama dia gemboknya, dilepaskan rantainya. Dan ketika tangannya hendak menyentuh gagang pintu, tiba-tiba ada tepukan di pundaknya. Julie kaget banget dan langsung nengok. Ketika menoleh, ada seorang nenek-nenek yang berdiri tepat di belakang Julie. Suaranya pelan sekali. Dia cuma manggil, "Nak." Julie yang masih kaget dan sangat gugup menjawab, "Iya nek, mau antar surat juga ya?" Nenek itu tidak menjawab, dia cuma menarik tangannya Julie. Dan ketika tangannya Julie ditarik sama dia, tiba-tiba hawa aneh yang tadi itu semuanya hilang. Dinginnya, gelapnya, suramnya, heningnya, puff. Dan tiba-tiba Julie merasa kayak dia ada di spot yang sama, tapi sekelilingnya semuanya beda guys. Dia berdiri tepat di depan ruang guru piket, tapi gak ada gembok, gak ada rantai, dan banyak anak-anak dan guru di sekitarnya. Julie tentunya langsung nge-freeze. Dia juga kaget karena dia kan tadi terakhir mau buka pintunya, tapi sekarang pintunya aja terlihat berbeda. Gak ada gemboknya, gak ada rantainya. Semuanya bahkan terlihat normal kayak sekolah pada umumnya. Akhirnya Julie saking kagetnya mulai gemeteran, tapi dia akhirnya memaksa dirinya untuk masuk ke dalam kantornya guru piket dan memberikan surat izin kakaknya. Ketika dia masuk, masih super shaken up ya, kaget dan mostly bingung. Dia nanya ke guru piket yang ada di situ, "Bu, pintu yang dirantai sama digembok itu ruangan apa ya?" Guru itu malah ketawa kecil. Dia jawab santai, "Nak, ini kan sekolah, gak ada pintu yang digembok sama dirantai." Mendengar itu katanya kakinya Julie langsung lemes. Buru-buru dia keluar dari gedung dan kembali ke parkiran dan ketemu lagi nih sama kakak gembala. Si kakak ini bilang, "Lama banget nganter surat doang, ngobrol ya tadi di dalam." Julie cuma bisa senyum kecil dan bilang,
Iya kak, karena dia nggak berani cerita apa-apa. Setelah itu mereka balik ke gereja, Julie masih bingung tapi berpikiran kayak udahlah, anggap aja sebagai pengalaman. Yang penting aku udah keluar dari situ, semuanya sudah berakhir. But is it? Apakah benar-benar semuanya sudah berakhir? Hari itu pulang dari gereja, Julie masih belum cerita sama siapa-siapa. Dia mencoba untuk menenangkan pikirannya, dia mencoba untuk beristirahat. Nah itu rutin seperti biasanya, kemudian dia pergi tidur. Nah tiba-tiba tepat pada tengah malam, Julie yang sedang tidur tiba-tiba ngerasain badannya kaku, gak bisa gerak sama sekali. Julie langsung membuka matanya dan katanya di dalam kamarnya Julie guys, tepat di depannya dia, di depan tubuhnya yang gak bisa gerak, berdiri dua sosok perempuan. Dua perempuan ini dua-duanya berambut panjang dan mengenakan gaun putih. Bukan gaun sih, semacam kayak baju tidur putih panjang. Kemudian mereka berubah posisi. Yang satu melayang di atas rak bukunya Julie. Dan yang satu mendekat guys. Menaruh tangannya di leher Julie. Yang masih rebahan tidak bisa bergerak. Wajahnya dekat sekali sama Julie. Sampai Julie bisa melihat detailnya. Bahwa wajah perempuan itu tuh hancur. Dua sosok ini sama sekali tidak ngomong apa-apa. Tidak mengeluarkan suara. Dan hanya menatap Julie dengan pandangan kosong. Nafas Julie terasa sesak dan keringat mengucur di seluruh tubuhnya dan dia mencoba untuk berteriak tapi gak ada suara yang keluar dari mulutnya. Julie hanya bisa membeku, melihat dua sosok ini satu lagi melayang, satu lagi menyekik dia. Dan Julie mencoba untuk menggerakkan bibirnya untuk berdoa tapi bibirnya gak bisa gerak. Gak ada juga suara yang keluar dari mulutnya. Julie ngerasa kayak waktu tuh terasa lama banget. Ada kali setengah jam mereka bertiga stuck di posisi itu guys. Semua merinding. Merinding gak? Kamu tiduran, ada yang kayak giniin, mukanya hancur, yang satu lagi melayang-layang. Terus kayak gak ada yang ngomong. Kayak we're all in this together in silence. Sampai katanya akhirnya Julie tuh hampir putus asa, pasrah, dan takut bercampur aduk semua jadi satu. Sampai tiba-tiba perempuan yang menahan lehernya Julie lebih mendekat lagi dan membisikkan sesuatu di telinga Julie. Julie masih ingat dengan jelas guys, nadanya marah, suaranya jelas. Menggunakan bahasa Melayu, sosok itu berkata, "Nape kau tak jadi masuk? Aku dah dapatkan kau budakku." Julie langsung gemeter, merinding parah. Dan detik itu juga tiba-tiba aja dua sosok itu menghilang. Dan akhirnya Julie bisa bergerak lagi. Dia duduk, ngos-ngosan kayak habis maraton. Dan mulai berdoa. Nah sebenarnya pada poin itu Julie tuh gak tahu apa yang dimaksud, siapa mereka, dan kenapa ini terjadi sama dia. Bahkan sampai sekarang Julie tuh gak pernah menceritakan ini ke keluarga atau teman dekatnya, kecuali satu orang. Pernah sekali Julie cerita sama teman sekolahnya yang sebangku sama Julie. Teman sebangkunya ini kayaknya cerita duluan deh bahwa ayahnya tuh memiliki semacam power, indera keenam. Terus begitu mendengar ceritanya Julie, dia bilang sama Julie, "Coba deh kamu cerita sama ayah aku. Soalnya ayah aku itu pernah belajar ilmu Jawa gitu." Dibawalah Julie ke rumah temannya ini, bertemu sama ayahnya, di mana Julie menceritakan sama ayahnya temannya semua yang dialami pada hari itu, dari sekolah sampai malamnya, dan sosok-sosok yang dia temui. Dan setelah mendengar ceritanya Julie, ayah temannya bilang, "Ya, Julie, yang terjadi sama kamu ini adalah kejadian yang mungkin terjadi karena kamu adalah orang yang ceria, orang yang periang. Terkadang makhluk-makhluk alam jin atau alam gaib sengaja ingin membawa orang-orang dengan aura yang baik, yang menyenangkan untuk dibawa ke alam mereka. Dan sebenarnya mereka sempat berhasil membawa kamu karena orang-orang yang dibawa ke alam mereka itu akan merasa seperti mereka ada di dunia nyata, hidupnya berjalan dengan normal, bertemu dengan orang-orang yang mereka kenal, orang-orang yang sama, di tempat yang sama, dengan rasa yang berbeda. Karena mereka sebenarnya ada di alam yang berbeda." Ayah temannya juga menjelaskan pada Julie bahwa gak semua jin itu nakal, iseng, atau jahat. Dan kemungkinan besar nenek yang terakhir tuh, yang menyadarkan Julie, adalah jin atau makhluk yang baik yang menggagalkan Julie untuk dibawa lebih jauh. Gak terbayang apa yang akan terjadi atau bagaimana nasibnya Julie jika dia memutuskan pada saat itu untuk masuk ke ruangan gembok itu dan gak ada nenek baik itu yang menolongnya. Di akhir ceritanya Julie bilang, "Jadi itulah pengalaman horor aku, sampai sekarang masih membekas banget. Dan kalau kalian suatu hari merasakan hal yang aneh di tempat sepi, jangan langsung nekat. Ingat bahwa gak semua yang bisa kita lihat atau dengar itu bisa dijelaskan. Bisa jadi ketika kita tidak memperhatikan, ada mereka-mereka yang sengaja memperhatikan kita." Makasih dan sukses terus, Neroris, Kanesi, dan NCC.
Wow, aku suka banget cerita Julie karena kerasa seamless banget ketika dia transisi ke dalam sesuatu yang dia nggak kenal, dia nggak tahu gitu. Apa itu janggal atau tempat itu janggal karena memang tempatnya janggal. Ngerti nggak? Does that make sense? Kayak kalau misalkan kita ke sebuah tempat baru, walaupun kita ngerasa, ini kayaknya tempatnya rada aneh deh. Mungkin kita tidak akan mempertanyakan lebih jauh, karena kita juga belum kenal tempatnya. Dan aku baru tahu cerita tentang makhluk-makhluk iseng yang senang dengan orang-orang beraura positif. Very, very creepy. Ngerti nggak ya maksud aku tempat janggal? Kayak ada tempat-tempat yang kalian sudah terbiasa nih, mestinya gambarannya seperti ini, begitu berubah, kalian ngerasa kayak auranya nggak enak. Kayak misalkan buat aku, kalau misalkan datang ke public place tapi di masa tempat itu tutup. Misalkan keluar dari bioskop midnight, semua toko udah tutup, nggak ada orang. Itu rasanya kayak gimana gitu. Atau parking lot jam 2 pagi. Kayaknya dulu pernah deh ada kata-katanya, apa gitu yang menjelaskan perasaan gak enak gitu. Ada yang tahu nggak? Dulu aku baca di zaman-zaman Tumblr. Kamu ada nggak tempat kayak gitu? Yang kayak, nggak enak nih vibes-nya gitu. Museum Kartini, spesifik sekali Museum Kartini. Kenapa? Banyak barang zaman dulu. Nggak enak. Oke deh, aku gak sabar untuk bacain komentar kalian. Apakah ada yang pernah mengalami kejadian serupa sama Julie? Coba komen di bawah. Thank you banget Julie udah menceritakan pengalamannya. I love it. So freaking creepy. Dan kalau misalkan kalian punya pengalaman horor yang juga menyeramkan, boleh banget dikirim ke requestnasi@gmail.com. Mungkin kita akan bacakan di video neror pengalaman horor Neris lainnya. Dan aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Jadi make sure kalian subscribe and I will see you guys soon. Bye bye.